Don't forget to like and subscribe. Thank you. Bab 42, Bocornya Rahasia Naga, Dunia Bayangan Bergerak. Bagian 1, Bayang-bayang Kelemahan. Hari ke-22 tanpa kultivasi. Di gym rahasia bawah tanah Global Empire, New York, Raka berjuang menyelesaikan 10 push-up. Otot-ototnya gemetar, keringat membasahi lantai marmer, dan napasnya tersengal seperti orang yang baru lari maraton. Dulu, ia bisa menghancurkan dinding baja dengan satu pukulan. Kini, mengangkat tubuhnya sendiri terasa seperti melawan gunung. Di sudut ruangan, manual pemulihan terbuka di halaman ke-22. Tulisan kuno bercahaya samar, kelemahan adalah cermin jiwa. Hadapi, dan kau akan menemukan kekuatan sejati. Raka mengepalkan tangan, matanya membara meski tubuhnya lemah. Kau bilang kekuatan sejati, tapi ini seperti neraka, gumamnya, menatap bayangannya di cermin gym. Tiba-tiba, pintu baja geser terbuka dengan derit tajam. Ibrahim masuk, wajahnya pucat, memegang tablet dengan layar penuh kode merah berkedip. "Tuan, kita dalam masalah besar," kata Ibrahim, suaranya bergetar. "Video deklarasi Anda ke dunia kultivasi bocor ke dark web." Raka bangkit perlahan, menyeka keringat dari dahinya. "Bocor? Siapa di baliknya?" "Kami menduga The Circle," jawab Ibrahim, menunjukkan tablet. Layar menampilkan forum bawah tanah dengan judul thread, "Naga Putih, pria di balik ledakan Tibet." Potongan video deklarasi Raka, di mana ia mengakui kehilangan kultivasi sambil mengancam musuh dengan perang ekonomi, beredar di server Eropa, Asia, dan Rusia. Pengguna anonim berspekulasi tentang kultivator misterius yang terkait dengan ledakan energi di Tibet yang terekam satelit 2 minggu lalu. Pentagon, MI6, dan SVR Rusia sudah mulai menggali data Global Empire, lanjut Ibrahim. Mereka menghubungkan ledakan itu dengan Anda. Dan ada yang lebih buruk. Raka mengerutkan kening, dadanya tiba-tiba sesak. "Apalagi?" 4 upaya peretasan ke server utama kami dalam 48 jam terakhir, kata Ibrahim. "Semuanya menargetkan data tentang artefak yang Anda bawa dari Tibet, manual pemulihan. Kami memblokirnya, tapi jejaknya mengarah ke The Circle. Mereka tahu buku itu kunci pemulihan Anda." Raka melirik manual pemulihan di sudut ruangan, jantungnya berdegup kencang. Buku itu adalah satu-satunya harapan untuk membangun kembali kultivasinya. Jika jatuh ke tangan The Circle, ia akan terjebak sebagai manusia biasa selamanya. "Mereka ingin memastikan aku tetap lemah," katanya, suaranya dingin. "Kita harus melindunginya dengan segala cara." Bagian 2, Ancaman dari Dunia Bayangan. Di ruang kontrol Global Empire, layar-layar raksasa menampilkan peta dunia dengan titik-titik merah berkedip di New York, London, Singapura, Jakarta, dan Moskow. Naga Putih, Komandan Keamanan Global Empire, berdiri di depan konsol, matanya menyipit. "The Circle mengirim tim pengintai," katanya. "Mereka tidak berani menyerang langsung setelah deklarasi Anda, tapi mereka mencari celah, khususnya manual pemulihan." Naga Biru, kepala intelijen, menambahkan, "Kami mendeteksi 6 agen The Circle di Singapura, 3 di Jakarta, dan 2 di Moskow. Mereka bergerak dalam kelompok kecil, kemungkinan untuk mencuri manual atau mencari kelemahan Anda." Raka duduk di kursi komando, tubuhnya masih lemah, dibantu tongkat penyangga. Meski tanpa kultivasi, auranya tetap mengintimidasi. "Biarkan mereka mendekat," katanya, suaranya penuh percaya diri. "Ibrahim, siapkan data palsu tentang lokasi manual. Bocorkan ke server yang mereka retas. Arahkan mereka ke gudang jebakan di Singapura." Sebelum Ibrahim menjawab, Ayu masuk dengan langkah cepat, wajahnya penuh kecemasan. "Raka, ada jurnalis independen bernama Clara Voss. Dia mengunggah thread di X tentang pria misterius di Tibet, menghubungkan Global Empire dengan ledakan energi satelit. Threadnya sudah dilihat 50.000 kali dalam semalam. Kalau ini terus, media besar seperti CNN atau BBC akan ikut campur." Raka mengerutkan kening, pikirannya berpacu. Clara Voss. Cari tahu segalanya tentang dia, koneksi, sumber, motif. Kita tidak bisa menghentikan kebocoran, tapi kita bisa mengendalikan narasinya. Tiba-tiba,
naga putih menoleh, suaranya rendah dan penuh ketegangan. Komandan, ada hal lain yang perlu Anda ketahui. Tentang Dimas, ia menurunkan suara, seolah takut didengar dinding. Di Tibet, saya merasakan energi gelap di tubuhnya, sesuatu yang tidak wajar. Saya curiga itu sisa dari ritual kunci darah. Seperti benih yang bersemayam di jiwanya. Raka menatap tajam, jantungnya seperti terhenti. Benih kegelapan? Apa maksudmu? Saya tidak yakin, jawab naga putih. Tapi energinya mirip dengan simbol kuno yang kami temukan di puncak Kailas, simbol yang sama dengan yang digunakan The Circle. Kita perlu memeriksanya di fasilitas medis spiritual secepatnya. Raka mengangguk, tapi dadanya terasa sesak. Dimas, adik ipar yang ia selamatkan dengan mengorbankan kultivasinya, masih dirawat di fasilitas medis Global Empire, belum sadar penuh. Jaga dia ketat, perintah Raka. Jangan biarkan siapapun mendekatinya tanpa izin langsung dariku. Bagian 3, Jebakan di Singapura. Malam itu, ruang kontrol Global Empire berdengung dengan ketegangan. Layar utama menunjukkan gudang jebakan di Singapura, sebuah bangunan tua di pelabuhan yang sengaja dipilih Raka sebagai umpan. Kamera tersembunyi menangkap 6 agen The Circle, berpakaian hitam, wajah tertutup topeng, menyusup melalui pintu samping. Mereka bergerak seperti bayangan, membawa alat peretas canggih dan senjata energi kuno. Persis seperti yang Tuan prediksi, gumam naga biru, jari-jarinya menari di atas konsol. Mereka menggigit umpan. Raka menatap layar, matanya menyipit. Aktifkan jebakan. Dengan satu perintah, pintu-pintu baja gudang terkunci dengan dentang keras. Gas penenang tak berbau disemprotkan dari ventilasi, dan jaring listrik statis menyala, melumpuhkan para agen. Naga putih dan naga biru, yang sudah menunggu di lokasi, bergerak cepat untuk menahan mereka tanpa pertumpahan darah. Dari mana mereka tahu lokasi ini? Tanya naga biru melalui komunikator, sambil mengikat tangan seorang agen. Dari aku, jawab Raka, suaranya dingin namun penuh percaya diri. Aku memberi umpan, dan mereka menggigit. Sekarang kita punya bukti untuk menyeret The Circle ke pengadilan internasional. Namun, saat naga putih memeriksa peralatan agen, ia menemukan komunikator dengan sinyal terenkripsi. Komandan, ini bukan hanya The Circle, katanya, suaranya bergetar. Ada jejak komunikasi dengan pihak lain, seseorang atau sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka menyebutnya Ordo Bayangan dan berbicara tentang Dewan 9. Simbol di komunikator ini sama dengan yang ada di puncak Kailas. Raka mengeraskan rahang, pikirannya berputar. Ordo Bayangan, nama itu muncul lagi, seperti bayang-bayang yang tak pernah terlihat namun selalu mengintai. Telusuri sinyal itu, perintahnya. Kita harus tahu siapa mereka sebelum mereka bergerak lebih jauh. Bagian 4, Krisis PR dan Bayang-bayang Keluarga. Di penthouse Global Empire, Raka mengadakan rapat darurat dengan Surya dan Laksmi, mertuanya. Cahaya kota New York menyelinap melalui jendela kaca setinggi langit, tapi suasana di ruangan terasa berat. Pak Surya, Ibu Laksmi, kata Raka, suaranya tenang meski tubuhnya lemah. Thread Claravos di X sudah mencapai 100.000 interaksi. Spekulasi tentang kultivator misterius dan Global Empire mulai menyebar. Kita perlu menunda artikelnya di The Global Post. Surya, dengan setelan jas mahal yang kontras dengan wajah khawatirnya, mengangguk. Aku punya koneksi di Dewan Redaksi The Global Post. Aku bisa menunda publikasi, tapi tidak selamanya, maksimal seminggu. Laksmi, yang kini memandang Raka dengan campuran kagum dan cemas, menambahkan, aku akan hubungi influencer di Eropa dan Asia untuk menyebarkan narasi tandingan. Kita bisa membuat cerita Clara terlihat seperti teori konspirasi gila, tapi itu hanya akan membeli waktu. Ayu, duduk di samping Raka, memegang tangannya erat. Raka, kalau dunia tahu siapa kamu sebenarnya, apa yang akan terjadi? Suaranya penuh ketakutan, tapi juga harapan. Raka tersenyum tipis, menyembunyikan kegelisahannya. Mereka akan takut, kagum, atau mencoba menghancurkanku. Tapi aku akan kendalikan cerita ini, dengan atau tanpa kultivasi. Namun, sebelum rapat selesai, Naga Putih masuk dengan laporan baru. Komandan, Dimas. Dia bangun dari koma tadi malam, katanya, suaranya penuh keraguan.
Tapi ada yang salah. Dia bersikap aneh. Dia mengigau tentang bayangan yang memanggil dan menolak pemeriksaan medis. Saya khawatir benih kegelapan mulai aktif. Ayu menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Dimas, apa yang mereka lakukan padanya? Raka mengepalkan tangan, kemarahan dan rasa bersalah bercampur di dadanya. Ia mengorbankan kultivasinya untuk menyelamatkan Dimas, tapi apakah itu cukup? Bawa dia ke fasilitas medis spiritual sekarang, perintahnya. Dan pastikan dia dijaga 24 jam. Kita tidak bisa membiarkan apapun, atau siapapun, mendekatinya. Bagian 5, konspirasi yang mengintai. Pagi berikutnya, thread Clara Vos di X mencapai 150.000 interaksi. Pengguna berspekulasi liar tentang naga putih, konspirasi Global Empire, dan ledakan Tibet. Meski artikel di The Global Post tertunda berkat Surya, kebocoran ke dunia bayangan tak terbendung. Hacker anonim mulai mengunggah dokumen palsu tentang Global Empire. Beberapa di antaranya menyebutkan manual pemulihan sebagai artefak kuno yang bisa mengubah dunia. Di ruang meditasinya, Raka membaca halaman ke-23 manual pemulihan. Ketika dunia melihat bayanganmu, biarkan mereka kagum, tapi jangan biarkan mereka melihat jiwamu. Kendalikan cerita, dan kau kendalikan takdir. Ia menutup buku, matanya menyipit. Baiklah, dunia, gumamnya. Kalian ingin tahu siapa naga putih? Aku akan tunjukkan, tapi dengan caraku. Namun, ketenangannya buyar saat Ibrahim berlari masuk, wajahnya penuh kepanikan. Tuan, kami baru saja mendeteksi sinyal baru dari komunikator yang kami ambil di Singapura. Ini bukan dari The Circle. Ini dari Ordo Bayangan. Raka berdiri, meski kakinya gemetar. Apa yang mereka katakan? Ibrahim menelan ludah, lalu memutar rekaman. Suara dingin dan dalam bergema dari komunikator. Nomor 1, kebocoran naga putih berjalan sesuai rencana. Dunia bayangan mulai bergerak. Tapi ada masalah. Benih kegelapan di tubuh anak itu aktif lebih cepat dari yang kita prediksi. Jika naga putih tahu kebenaran, dia akan menghentikan ritual terakhir sebelum waktunya. Raka membeku, jantungnya seperti dihantam palu. Kebenaran? Ritual terakhir? Ia menoleh ke Ibrahim, suaranya bergetar karena kemarahan. Telusuri sinyal ini sekarang. Kita harus tahu apa yang mereka rencanakan untuk Dimas. Di saat yang sama, di suatu tempat di Eropa, seorang pria berjubah hitam, agen Ordo Bayangan, berdiri di balkon gedung tua, menatap langit malam. Ia mengaktifkan komunikator, suaranya rendah dan penuh intrik. Nomor 1, para serigala mulai berkumpul, konglomerat, mafia, intelijen. Tapi naga putih lebih tangguh dari yang kita kira. Apa perintah berikutnya? Suara dingin menjawab, biarkan dia bertahan. Untuk sekarang. Benih kegelapan akan menghancurkannya dari dalam. Dan ketika saatnya tiba, ritual terakhir akan membangkitkan yang terlarang. Persiapkan fase berikutnya, dan pastikan naga putih tidak pernah sampai ke kuil naga. Pria itu tersenyum licik, lalu memutus komunikasi. Di kejauhan, badai petir mengguncang langit, seolah meramalkan kekacauan yang akan datang. Bersambung ke bab 43.